berbagi inspirasi lagi dengan narasumber yang tak kalah luar biasanya dari Kak Resa. Beliau juga seorang pengusaha warung makan tepi sawah. Salah satu rumah makan viral bebek paleko yang paling hits di Sidrap. Mantan demonstran juga, anak kampung, anak desa tapi omsetnya luar biasa. Kita undang Kak Kanda Ferdi Mubarok. Reku walau joka-joka tale pangil lalo si genre asalana nene malomo nato acana si genre iwa tutuona mo pago malomo manang napogao nyataromo aporengana di bagia senene malomo serie na parupai pagkaluke malino ada papasana laro ada nanene malomo reso panamangini na malomo nalete pamase dewatai. Melihat potensi pertanian Sidrap yang begitu luar biasa. Sidrap dikenal sebagai lumbung padi. Sidrap dikenal sebagai lumbung beras terbesar di Indonesia Timur. Olehnya itu, saya selalu mengingat pesan Pak Menteri Pertanian, Pak Syahrul Yassin Limpo, mengatakan bahwa pertanian adalah anugerah terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan Pak Menteri juga pesan anak muda harus ikut berkontribusi menjadi penggerak-penggerak pertanian era modern seperti hari ini. Tepi Sawah menyajikan kuliner khas Sidrap, yakni bebek paleko, bebek goreng, dan lain sebagainya. Dan tentunya menikmati hamparan sawah yang begitu indah yang dimiliki oleh Kabupaten Sidrap. Saya ingin menginspirasi teman-teman sekalian bahwa saya membuka usaha tepi sawah Sidrap itu betul-betul hanya dengan keberanian, tekad, dan mau menekuni. Kenapa saya lakukan ini? Saya harus menyampaikan di forum terhormat ini, sebenarnya saya ini adalah tenaga ahli DPRD Sulawesi Selatan. Tapi bagi saya harus melakukan sebuah terobosan baru. Sama dengan saudara kita yang pertama, bahwa kalau kita orang kantoran, kantong kita itu bisa diukur. Kalau kita jadi pengusaha, ya coba lihat pengusaha, mulai dari konten kreator, pengusaha-pengusaha hebat, tentu memberikan efek banyak ke orang lain. Jadi saya menyampaikan di tempat ini bahwa saya ingin mengajak kepada kita semua, anak-anak muda yang khususnya di Pintrang, tidak usah ke kota mencari kerja. Di Pintrang ini saya tahu persis potensi daerahnya luar biasa. Potensi lautnya, potensi persawahannya begitu luar biasa. Kenapa tidak dikelola oleh orang Pintrang? Nah, ini menjadi tantangan kita semua anak-anak muda untuk kemudian bergerak melakukan terobosan. Contoh tadi kenapa video ini saya putar, karena saya merasa bahwa menjadi pengusaha di usia muda kita ini menjadi sebuah mimpi kita, sebuah keinginan kita bersama. Dan saya harap kepada seluruh sahabat-sahabat Rijal dimanapun berada, saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau. Tidak ada yang tidak
Semua akan bisa kita lakukan ketika kita mau kerja. Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita semua, anak-anak muda. Saya awalnya mendirikan usaha ini di tengah pandemi. Di bulan 1. Kenapa saya berani membuka itu? Karena saya melakukan pendekatan survei bahwa tingkat kejenuhan masyarakat tentang COVID-19 ini telah membuncah di bulan 12. Tidak tahu di mana mau buang uangnya. Makanya saya membuka tempat yang sesuai protokol kesehatan, itu bebas dari lingkungan yang pengap. Saya buka di alam terbuka dan membuktikan. Saya harus sampaikan di tempat ini, bukan bahwa saya ingin menyombongkan diri, bahwa 3 bulan omset yang saya dapat itu bisa mengembalikan modal saya. Ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan saya yakini, meskipun ketika kita membuka usaha tidak sehebat, tidak langsung wah sebagaimana mestinya, tapi dengan keinginan, ketekunan, dan kekonsistenan, maka kita akan berhasil. Yakini saja bahwa ketika kita mau melakukan usaha, apapun itu, ketika kita meniatkan hati dengan tulus, yakin dan percaya, Allah akan membukakan jalan yang terbaik untuk kita semua. Terus yang ingin juga saya sampaikan di tempat yang sangat berbangga ini adalah kita sebagai anak muda di 2030-2045 mendatang, luar biasa bonus demografi kita. Ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Ini menjadi peluang bagi kita semua bahwa ayolah buka cara berpikir kalian anak muda. Saya bahkan sedih, saya sampaikan di tempat ini, saya bahkan sedih, saya punya kemenakan, selesai kuliah di Makassar, orang tuanya adalah petani, orang tuanya telah menyekolahkan dia kurang lebih 5 tahun. Dia berproses di kota Makassar, dan dia setelah wisuda, dia kembali ke kampung dan meminta pekerjaan sama orang tuanya. Di mana cara berpikirmu? Orang tua telah mengalokasikan uangnya, banting tulang untuk kita sekolah, untuk kita kuliah di kota Makassar. Tiba-tiba menjadi sarjana, kau pulang ke kampung dengan mudahnya mengatakan, ibu, ayah, carikan saya pekerjaan. Biar mamo honor di kantor daerah. Bayangkan, kasihan orang tua. Olehnya itu saya tidak mau ada seperti ini di Pinrang. Saya tidak mau ada seperti ini di kabupaten-kabupaten lainnya. Karena kita sebagai anak muda, apa pi? Kita punya tekad, kita punya keberanian, kita punya mimpi yang besar. Kalau kita mampu mewujudkan mimpi kita itu, seorang ibu akan bangga kepada kita. Luar biasa Kak Ferdi, silahkan duduk. Kalau dilihat-lihat cara bicaranya tadi tidak lama terjun sebagai politikus di. Ada jiwa-jiwa kepemimpinannya. Iya, Kak Ferdi luar biasa tadi membangun semangat tidak hanya teman-teman tapi saya jujur termotivasi gitu. Semangatnya luar biasa. Tapi itu yang susah Kak. Untuk anak muda sekarang membangun semangat tuh yang susah. Kadang ada generasi muda bahkan tak terkecuali mungkin kita yang kehilangan arah. Yang kata Kak Ferdi tadi setelah lulus kuliah tidak tahu mau kemana. Itu bagaimana menurut Kak? Harus membangun semangat itu di pemuda-pemudi khususnya putra-putri daerah agar peduli terhadap tanah kelahirannya kalau menurut Tak? Ya, terima kasih. Soal kita mau apa itu tergantung proses kita. Saya ke Makassar dengan izin orang tua, hanya ke Makassar untuk kuliah. Hanya ke Makassar untuk kuliah dan almarhum bapak saya pesan, cepat kau selesai dan kembali menjadi pegawai negeri sipil. Tapi saya ke Makassar tanpa seorang keluarga, tanpa seorang kenalan, tanpa seorang kenalan di kampus.
saya mau bagaimana proses saya ini tidak sia-sia. Nah, saya lakukan apa? Saya ikut berorganisasi. Ini penting. Kadang orang tua, kakak-kakak kita melarang kita untuk ikut organisasi. Padahal efeknya begitu luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Saya sudah menyadari. Nah, kadang kalau kita menjadi organisatoris, memang ada juga organisatoris yang melupakan kewajibannya sebagai mahasiswa. Kenapa saya katakan IPK-nya jeblok? Saya ketua himpunan, IPK saya 4,00. Masa ada seorang demonstran di kampus dapat beasiswa? Saya orangnya. Ya tahu, tepuk tangan tawa dulu. Luar biasa, ini menjadi inspirasi loh Ya. Kak. Tidak mudah. Saya mengkritisi Pak Rektor, tapi saya mengusulkan beasiswa. Kenapa saya lolos? Karena memang standarisasi IPK 3,75 dan saya goal. Tidak ada ruang untuk menutup saya untuk mendapatkan beasiswa itu. Luar biasa Kak. Dan tentu itu bukan orang sembarangan yang bisa seperti itu. Menyeimbangkan antara akademik dan yang di luar kampus itu bukan hal mudah sampai dapat beasiswa. Ini tentunya bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik. Tapi saya sepakat dengan yang kita bilang tadi. Jejaring sekarang sudah menjadi kunci Kak Di, bukan hanya kemampuan. Jadi kunci untuk meraih kesuksesan kayaknya bukan hanya kemampuan tetapi harus diseimbangkan dengan jaringan, relasi, jejaring. Itulah gunanya masuk di organisasi-organisasi yang kita maksud tadi. Nah kemudian kalau misalnya ada beda adik-adik Kak yang kesulitan seperti itu, kesulitan bergaul karena larangan keluarga, tidak ada dukungan dari orang tua untuk masuk di organisasi, apalagi yang perempuan-perempuan kodong biasa belum pi maghrib disuruh pulang, sedangkan organisasi kampus itu kan biasa sampai malam raker, mubes lagi dan seterusnya. Kalau dari kita bagaimana itu Kak? Iya, ini tergantung individu masing-masing mahasiswa. Menjaga kepercayaan orang tua itu yang harus dijaga. Tidak ada pembeda perempuan dan laki-laki bagi saya dalam organisasi. Semua sama, semua punya hak. Cuma terkadang perempuan menyalahgunakan izin organisasinya kepada orang tuanya. Ibu, saya mau ikut LDK, ternyata pergi Pantai Losari ketemu pacarnya. Nah ini yang jelek. Nah sedikit lagi. Saya ingat, saya menyelesaikan studi di Universitas Negeri Makassar itu kurang lebih 6,5 tahun S1 saya. Masuk ke organisasi, Parpol, saya mendapatkan beasiswa S2. Tanpa Rp1.000 pun uang orang tua saya bisa S2. Dan saya magister pendidikan, sarjana pendidikan, ternyata garis tangan saya kembali menjadi penjual makanan. Di mana korelasinya? Tidak ada, tapi inilah yang ditekuni. Terus terakhir, yang saya ingat betul, proses di kampus itu harus hebat, harus memanfaatkan waktu. Nah, memang mungkin akhir-akhir ini tepi sawah sering muncul di media. Muncul di info-info kejadian di mana iya, karena relasi, karena pertemanan. Terakhir beberapa pejabat datang, bupati, wali kota datang makan di tepi sawah. Kalau mau dipikir banyaknya itu nalewati. Kenapa bisa ya? Itu karena Ferdi temannya Rijal. Luar biasa. Dan itu apakah ada kekuatan digital menurut Kak Ferdi? Apakah sebegitu berpengaruhnya digital untuk menyukseskan tepi sawah hingga kalau kita bilang tadi banyaknya nalewati sampai datang, berarti apakah ada pengaruh media sosial hari ini? Betul, pengaruh digitalisasi begitu penting dan saya juga punya kawannya juga Rijal, nanti akan juga bicara di sini namanya Kasman. Beliau ahlinya di situ, Saya pernah diskusi di tepi sawah dan saya bilang sepaham saya cara berpikirnya. Nah, dia akan jadi pembicara, jangan saya menjelaskan itu, dia nanti yang menjelaskan. Tetapi pada intinya adalah jejaring yang selama ini saya bentuk mulai dari kuliah sampai hari ini, itu saya maksimalkan untuk usaha saya.
Dan mimpi saya suatu waktu 10, 5 tahun, 10 tahun ke depan, saya harus kembali ke kampung halaman tanah kelahiran saya untuk berbuat kepada orang banyak. Luar biasa, kita beri tepuk tangan dong untuk Kak Ferdi. Sebuah niatan yang baik, saya teringat sebuah hadis Kak. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung dengan niat dan kita akan mendapatkan apa yang diniatkan. Dan Kak Ferdi sudah membuktikan bahwa apa yang beliau niatkan hari ini sudah mulai dituai. Kak Ferdi, kemudian adik-adik mungkin masih penasaran gitu. Memilih bisnis yang cocok untuk kita itu juga cocok-cocokan ya Kak ya? Atau memulai saja? Atau seperti apa? Bagaimana sepatutnya generasi muda memulai sebuah bisnis itu Kak? Ya namanya bisnis itu kita membaca peluang. Nah anak muda yang punya itu peluang. Ingat, generasi tua akan selesai pada waktunya. Generasi tua akan selesai pada waktunya. Pemimpin-pemimpin kita akan selesai pada waktunya. Siapa yang melanjutkan? Kita semua yang ada di sini. Tidak tertutup kemungkinan ada yang menjadi bupati di sana, ada menjadi anggota DPR di sini. Ketika menjadi pejabat, ayomi itu pengusaha, buka ruangnya, jangan ditutup. Contoh pemerintah Kabupaten Pindrang ini luar biasa membuka ruang komunikasi untuk pemuda Sulawesi Selatan. Ya, dan kalau misalnya nih Kak Fer, untuk adik-adik generasi muda, menurutnya Kak Ferdi kapan bagusnya memulai bisnis itu? Apakah ketika masih duduk di bangku kuliah itu kita sarankan sekali Mi untuk mulai Mi memang atau bagaimana? Iya, kalau saya karena saya orang Wajo, orang Sengkang itu darahnya darah dagang. Saya tidak tahu Pindrang kalau apa. Kalau kita di Wajo ini darah dagang kita luar biasa. Rata-rata perantau itu dari Wajo dan jarang saya dapatkan pengusaha Wajo yang merantau ke kampung orang jarang tidak sukses. Itu yang saya tahu. Tapi untuk menjadi pengusaha, saya ingat betul di semester 4 sebelum saya menjadi ketua himpunan waktu itu di kampus, hanya karena mau merokok, saya melakukan kerjasama dengan penjual keripik-keripik pisang di kampus. Saya ambil dagangannya 2.000, saya jual 3.000. Nah, karena saya punya apa? Saya punya kekuasaan waktu itu. Saya pengurus himpunan, jadi saya kasih beli ke semua juniorku. Ini kan bisnis yang tidak merugikan kedua belah pihak. Dan saya berasa bahwa ya bayangkan kalau kita kuliah di Kota Makassar, mungkin sama Bang Rijal, saya masih dikirimi orang tua kurang lebih 300.000 per bulan. Mana cukup? Mana cukup 300.000? Kita hidup di Kota Makassar. Tidak cukup, Ces. Apalagi 100.000 sekarang untuk masuk di retail, rokok aja mau saya beli, ambil juga masker. Padahal masih ada masker di mobil, tidak ditahu di mana disimpan. Jadi maksud saya adalah manfaatkan masa mudamu anak muda. Saya sangat sependapat pemuda itu berbahaya. Betul, pemuda itu berbahaya. Kalau pemuda dibiarkan, maka akan menggerogoti apa yang menjadi cita-cita yang kemudian bisa membesarkan adalah generasi selanjutnya adalah kita pemuda. Kaum tua akan selesai pada waktunya. Dan ketika anak muda menjadi pemimpin, lakukan dan buka seluas-luasnya keran komunikasi untuk anak-anak muda, untuk pemuda-pemuda yang mempunyai bakat. Bukakan ruang komunikasi, jangan ditutup. Kasih beasiswa, kasih bantuan usaha yang kemudian betul-betul menyentuh. Jangan tose tidak ada usahamu, kau tomipi minta bantuan usaha. Ya itu mungkin. Jadi harus ada kemauan besar dari diri sendiri dulu ya Kak ya? Harus kemauan besar. Kalau tidak ada kemauan besar, saya yakin Bang Rijal hari ini tidak seperti ini. Kalau tidak ada punya kemauan besar. Dia punya mimpi, saya tahu saudaraku ini, dia punya mimpi lebih besar lagi dari hari ini. Betul. Tepuk tangan dulu untuk Bang Rijal. Kita beri tepuk tangan, luar biasa jadi dari kemauan diri sendiri. Adik-adik pemuda berbahaya, apa ada yang ingin bertanya? Ayo siapa yang ingin bertanya? Ini kesempatan emas untuk adik-adik bertanya langsung. Saya sangat terinspirasi, luar biasa pemaparan dari saudara Ferdi, owner dari Tepi Sawah.
Yang saya mau tanyakan di sini adalah apakah terbuka ruang kolaborasi antara pelaku UMKM di Kabupaten Sidrap dengan Kabupaten Pinrang. Jadi kita tahu Tepi Sawah ini sudah luar biasa sekali brandingnya, dan kita tahu di Tepi Sawah bukan hanya saja bahwa tempat makan, maksudnya banyak menu yang bisa disediakan, dan mungkin bisa disiapkan display khusus untuk pelaku UMKM di sana. Ya, terima kasih banyak. Iya, saya selalu membuka ruang bagi siapapun yang mau kerjasama. Bisnis ya bisnis, teman ya teman. Ayo kita berkolaborasi, apa yang bisa saya bantu, dan bukan cuma di Tepi Sawah, di jejaring yang saya miliki selama ini, dimanapun saya akan bisa fasilitasi selama saya bisa dan mampu. Selama itu cocok dan tidak merugikan kedua belah pihak. Karena kalaupun saya paksa, ya pasti namanya pengusaha itu ya pasti untung rugi. Tidak ada pengusaha yang mau rugi, pasti mau untung. Makanya datang-datang ke Tepi Sawah, kita diskusi-diskusi. Ya tahu, sudah dijawab, datang-datang kita kolaborasi ya Kak, lagi-lagi bagaimana kita berkolaborasi bukan berkompetisi. Baik Kak Ferdi, terima kasih banyak inspirasinya yang luar biasa.